Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan yaitu feature detection atau extraction. Apa itu feature detection? Yaitu pengertian dari ekstraksi ciri dari sebuah gambar. Nah, kenapa feature detection itu perlu? Alasannya adalah yang melatar belakangnya adalah sebagai berikut. Diilustrasikan seperti ini. Seandainya ada sebuah benda, ini bendanya berwarna putih ini, kemudian ada garis berwarna hijau, ini merupakan garis edge atau tepi. Nah, ketika benda itu bergeser atau bersama tepinya ya tentunya, kalau benda bergeser pastikan deteksi tepinya akan bergeser. Nah, ketika dia bergeser, contoh di titik pixel ini ya, ketika dia bergeser, kemanakah, kalau dilihat dari point of view ini, kemanakah dia bergeser? Ke kiri kah? Ke vertikal kah? Atau ke eh, diagonal ke samping bawah? Diagonal ke samping atas? Di mana dia bergeser? Nah, karena medianya edge itu sangat luas, maka dia tidak bisa dikatakan edge itu adalah satu titik poin atau kunci yang bisa kita uh, jadikan sebagai ciri. Kenapa? Karena setiap pergeserannya ambigu ya ini. Misalkan dia bergeser ke kiri, apakah hanya ke kiri saja? Tidak ada vertikalnya. Nah, itu kan tidak bisa dilihat. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, uh, diperkenalkan yang namanya corner atau feature atau interest point atau key point yang pada intinya kebanyakan mendeteksi corner dari sebuah objek, ya, dari sebuah, bukan objek, dari sebuah tepi. Jadi setelah deteksi tepi dilakukan deteksi corner. Ada berbagai macam metode ya. Nah, yang di sini adalah kita menggunakan salah satunya ada Harris Corner, ada Shift, ada Surf, ada Brief, ada ORB, ada Fast Feature Extraction. Nah, itu banyak yang saya jabarkan di sini. Hanya Harris dan Shift sebagai pengenalan. Nah, di Harris ini idenya adalah eh, dia menggunakan turunan kedua dari Sobel ya, dengan area pendeteksian itu juga ditentukan. Jadi di sini ada input pixel U dan V, keluarnya adalah output X dan Y. Nah, dikalikan dengan sebuah metrik M, di mana metrik M ini adalah penjumlahan dari kernel deteksinya, ukurannya, berapa berapa area, seberapa luas area yang dideteksi oleh Harris itu untuk diketahui apakah ini corner atau bukan. Sebagai contoh ini tadi, nah ini kan untuk mendeteksi ini ada area. Di sini ada corner, tidak, itu ada area view-nya. Nah, seperti ini juga, ini area scanningnya itu seberapa luas. Nah, ini merupakan besaran area itu. Nah, dikalikan sebuah metrik, di mana metrik IX ini merupakan didapatkan dari operasi Sobel secara horizontal, kemudian yang Y secara vertikal. Nah, ini dioperasikan, ini dikuadratkan, atau seperti ini dikatakan sebagai Hessian metric. Hessian metric itu merupakan ini turunan kedua dari turunan parsial dari dua metrik yang isinya turunan parsial dari dua variabel X dan Y. Nah, ini kemudian setelah adanya perkalian ini,
dihitung di masing-masing X, Y itu ada R-nya. X, Y ini di area ini ada R-nya. Di mana R-nya itu adalah determinan M dikurangi sebuah variabel pengali. Kalau dia 0 ya hanya mempertimbangkan determinal, kemudian kalau dia 1 ya dipertimbangkan keduanya. Dikali trace metrik dari M, kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, jika besaran R ini adalah small, maka regionnya adalah flat atau tidak ada flat itu maksudnya semua, misalkan flat itu seperti ini. Area view-nya di sini, area view-nya di sini. Nah, flat itu berarti tidak ada tepi, tidak ada corner ya. Flat itu ya semuanya areanya adalah area terisi satu intensitas saja. Kemudian kalau R-nya kurang dari 0, nah itu merupakan edge. Kemudian kalau R-nya besar, maka dia region dari sebuah corner. Nah, R sebesar apa yang akan dikatakan sebagai corner, nanti akan ada threshold-nya. Kita setting satu parameter yang namanya threshold. Untuk menggunakan Harris corner, ini ada perintahnya yaitu CV2 corner Harris. Ada parameternya input image, jadi ini array atau metric input, kemudian ada block size, kemudian ada k size, ada k. Block size itu adalah tadi ukuran point of view untuk mencari corner. Kemudian ada k size. K size ini adalah kernel size untuk sobelnya. Jadi tadi kan Anda tahu bahwa di sini ada parameter deteksi tepi dengan menggunakan algoritma sobel. Nah, di sini kernelnya juga ada parameternya. Kemudian K ini adalah pengali di sini ya. Pengali parameter Harris. Nah, kita coba deteksi corner dari Harris ini, yaitu dengan cara memasukkan gambar, kemudian kita convert ke gray menggunakan perintah ini. Karena apa? Karena gambar yang kita deteksi itu hanya dibutuhkan polanya kan, untuk mengetahui edge maupun corner itu hanya polanya, maka cukup satu channel warna saja, kecuali ketika kita mendeteksi gambar itu dengan warnanya juga. Nah, karena ini hanya polanya saja, maka cukup dengan satu channel warna kita convert jadi gray, kemudian kita masukkan di sini corner Harris, inputnya ada gambar, kemudian ini parameter block size-nya 4 pixel di sekitarnya, kemudian 9 ini adalah parameter derivatif dari sobelnya atau operasi edge detection menggunakan sobel, kemudian 0,07 ini adalah parameter Harrisnya. Kemudian setelah itu kan kita tadi tahu bahwa R di sini hasil dari corner itu adalah R, nilai R yang dipetakan dalam image output ini. Nah, nilai R tadi kemudian di threshold, berapa besar nilainya yang dianggap corner. Misalkan ini 50 dianggap corner. Nah, ini jika lebih besar dari 50, saya beri warna BGR, warna merah. Beri warna merah. Oke, kita coba perintah ini. Oke, kita coba. Bentar, masih loading. Nah, jadi
banyak parameter yang menentukan pada Harris ini ya. Ada threshold, ada ukuran scanningnya, block size-nya yang di-scan, kemudian ada turunan, kernel turunan dari konvolusi untuk Sobel tadi, kemudian ada parameter punyanya eh, punyanya Haris. Nah ini Haris kita coba tadi di 0,7, kemudian thresholdnya adalah 50 yang ditampilkan. Oke, kita coba terus build dengan Python. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini ada gambar, kemudian di convert jadi gray yang diproses, kemudian ini masih ditampilkan ke IMG, kita tampilkan hasilnya di IMG lagi ya, IMG lagi. Nah, ketika lebih besar dari threshold diberi warna merah ini. Ini adalah corner, corner ini juga corner, karena dia titik dianggap corner ya, corner, corner, corner. Nah, seberapa besar corner tadi itu dipetakan di sini, nilai R tadi. Nilai R tadi dipetakan di sini ya. Ada yang sangat tinggi putih semua, ada yang kecil ini keabuan. Jadi semua dipetakan. Nah, itu dihitung dalam threshold ini. Nah, ini ada yang kecil-kecil. Ini kecil-kecil di sini kita tidak dianggap. Nah, itu juga menentukan kalau thresholdnya besar, misalkan 100, berarti kalau thresholdnya besar, nah semakin sedikit yang menjadi semakin kecil ini, semakin kecil yang menjadi corner, area cornernya yang dideteksi. Misalkan kalau hanya 10, nah semakin banyak. Nih ada bahkan garis di sini, ini garis. Nah itu kan threshold berapa R-nya. Kemudian kalau kita ubah dari sobelnya, ini sobel, area sobelnya, misalkan kernel sobelnya kita rubah, kita besarkan. Nah, yang dianggap edge itu jadi banyak ya, yang dianggap edge, yang dianggap tepi jadi lebih besar. 15 misalkan, yang dianggap tepi jadi lebih banyak. Nah ini kernelnya ditinggikan jadi lebih kecil. Nah kalau searchingnya juga dibesarkan, nah jadi besar juga area yang dianggap edge. Jadi ini disetting secukupnya sehingga tepi masih bisa terdeteksi. Nah ini contohnya ya, kecil-kecil sekali, thresholdnya juga besar. Ini kecil sekali ya, yang dianggap ya kecil sekali, sangat kecil. Kita sesuaikan
Nah, ini sudah besar. Agak besar, oke. Nah, itu adalah cara Harris Corner Detection mendeteksi ciri ya, cirinya. Dipetakan cirinya di metrik tadi, R tadi. Nah, itu adalah cara Harris Detection. Oke, kita beranjak ke metode selanjutnya, yaitu Scale Invariant Feature Transform atau SIF. Ini didevelop oleh David Louis perorangan. Maka dalam OpenCV nantinya ini berada di modul berbeda, ada namanya contribution module. Nah, karena didevelop perorangan itu ya, atas kontribusi David Louis ini dimasukkan modulnya bukan modul open source dari OpenCV, dipisahkan menjadi OpenCV contribution module atas kontribusi Pak David Louis ini. Maka ketika kita menggunakan kadang harus ada izin dan seterusnya, maka dipisahkan oleh OpenCV. Nah, di SIF ini idenya adalah karena banyak digunakan kebutuhan corner detection tadi. Ingat, kalau ada perpindahan objek, dia harapannya adalah bisa mengetahui dia berpindah kemana, mengikuti gitu ya. Nah, maka SIF ini mengimprove algoritma, membuat algoritma supaya robust terhadap pergeseran tadi, tidak hanya pergeseran untuk tracking, tapi untuk penskalaan, kemudian rotasi, dan seterusnya. Dia sangat robust atau sangat tangguh untuk pendeteksian hal itu. Bagaimana bisa dia sangat tangguh terhadap hal itu? Ada 4 tahapan di SIF itu. Yang pertama, Scale Space Extrema Detection. Scale Space ini bukan mendeteksi ya, terdapat gambar itu dikondisikan dulu terhadap penskalaan. Jadi di skala beberapa tahap untuk kemudian dilakukan turunannya, kemudian kita letakkan key point atau image feature-nya di sini, kemudian dicari orientasinya, bahkan orientasinya, kemudian deskriptornya. Deskriptor itu dideskripsikan bahwa key point itu ada titik dan ada orientasinya. Oke, kita beranjak ke tahap yang pertama, yaitu Scale Space Extrema Detection. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat penskalaan. Jadi gambar asli FIJ ini dikalikan dengan kernel Gaussian. Ada, berarti kalau Gaussian ini ada pengkaburannya, kemudian diskalakan dengan K pangkat N. K pangkat N ini penskalaannya, kemudian tahu ini adalah tahapan pengkaburannya. Nah, sigma ini ya. Nah, ini misalkan satu gambar ini ternyata diskalakan dua tingkat skala dengan 3 tingkat pengkaburan. Gambar asli dikaburkan 1 tingkat, kemudian dikaburkan 1 tingkat, dikaburkan 1 tingkat. Ini ya, gambar asli FI dikaburkan hasilnya dikaburkan 1 tingkat dengan tingkatan K tadi, K pangkat N, kemudian sigma level pengkaburannya. Nah, ini setelah diskalakan, kemudian kita cari turunannya ini diambil dari yang diblurkan dikurangi dengan yang
yang diblurkan satu tingkat di atasnya, n+1, dikurangi yang diblurkan satu tingkat di bawahnya. Berarti kalau misalnya ini ada 4 tahap seperti ini dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian ini dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian ini dikurangi ini, hasilnya ini. Jadi ada satu tingkat pengkaburan itu membuat ya mirip-mirip edge ya, hampir edge detection, hampir mirip deteksi tepi. Ini seperti memisahkan tepinya secara jelas, lebih jelas. Kemudian setelah itu diletakkan key point-nya. Nah, yang menarik di sini ini hampir sama seperti dengan Haris tadi. Ini IX ini adalah hasil operasi Sobel, turunan dari Sobel tadi. Kalau di sini menggunakan operasi turunan sendiri, diturunkan terhadap I atau X, J atau Y ya. Jadi ini ada turunan 2 kali, ini turunan pertama dari I, ini turunan pertama dari J, turunan I, ini turunan J, ini J turunan kedua. Berarti diturunkan 2 kali, dapat metrik H, di mana metrik H ini juga sama seperti Haris tadi, dicari determinannya dan trace-nya, tapi tanpa menggunakan operator variabel K ini. Sudah ditetapkan variabelnya. Nah, setelah itu baru didapatkan lokasinya tadi ya, lokasi. Ini dapat lokasi R ini kan tadi posisinya di masing-masing X dan Y. Nah, itu hampir sama. Jadi hampir sama seperti Haris dalam proses key feature-nya, key point-nya. Tapi ketika pra processing-nya itu dilakukan dengan blurring tadi, dengan pengkaburan. Nah, kemudian baru dideteksi key point-nya. Kalau di Haris menggunakan Sobel detection, edge detection, nah ini ada operasi turunan sendiri. Nah, key point-nya, orientasinya diambil dari hasil ini, hasil pengkaburan tadi, nih, dikurangi hasil pengkaburan yang sebelumnya, salah satu pengkaburan itu. Kemudian ini dideteksi nilainya di I+1 dikurangi I-1. Ini maksudnya adalah berarti I adalah yang X. Jadi satu titik ini dicari nilainya terhadap vertikal ya. Ini berarti vertikal yang X-nya horizontal horizontal. Kemudian ini +1, ini juga -1, berarti secara diagonal. Yang sisi kiri ditambah terus, yang ini ditambah terus, berarti sisi diagonal. Ngambil sisi diagonalnya, dicari. Nah, kalau ini ada nilainya, berarti ada orientasinya, ada magnitudanya. Nah, magnitudanya dicari tannya. Ada magnituda, ada besar garisnya, ada besar sudutnya. Jadi besar sudutnya ngambil rumus Arkes tangen. Nah, jadi key point tidak hanya titik sudut dan besarnya R tadi, tapi ada magnituda ke sampingnya, besaran ke sampingnya, areanya, kemudian ada sudutnya. Nah, ini adalah shift. Untuk menggunakannya, kita cukup memanggil shift di dalam melebari X feature 2D. X feature 2D ini bagaimana instalasinya saya
berikan di video terpisah, linknya ada di deskripsi. Nah, ini ada di library di contribution modulnya OpenCV yang merupakan dikumpulkannya library-library atas kontribusi seseorang, bukan open source yang dikontribusikan bersama. Jadi atas ide satu orang saja. Maka dia masukkan di contribution modul. Ada yang sudah dipatenkan, ada yang masih belum, ada yang hanya dimasukkan dalam hak kekayaan intelektual saja. Mana kalau digunakan non komersil dia masih bisa, tapi kalau komersil dia berbayar. Kalau dipatenkan itu ketika kita menggunakan ya harus minta izin. Nah, itu ada makanya OpenCV memisahkan modul-modul library-library yang atas kontribusi satu orang saja. Namanya OpenCV Contrib Modul yang proses instalasinya akan saya pisah di link video yang lain. Nah, ini kalau menggunakan shift saja, kita coba shift saja tanpa adanya start. Oke, ini shift saja. Oke, shift. Nah, ini ada masukkan image yang sama seperti Haris tadi, IMG. Kemudian kita konversi ke dalam Gray. Setelah Gray, kita membuat kernel shift dengan cara gv.xfeature2d shift create. Kemudian kita deteksi KP. KP adalah key point, di mana key point tadi ada key point, ada titiknya, ada description-nya. Jadi ada description-nya. Ada 2 description itu menggabungkan antara key point yang hanya titiknya saja dan ada orientasinya. Nah, kita cukup di sini dalam tutorial ini hanya key point saja diletakkan. Kita deteksi key point, KP, kita kemudian ditampilkan ya, draw key point. Oke, kita coba. Nah, ini key point. Ini key point dari algoritma shift ya. Ada beberapa yang sepertinya bukan corner kalau dilihat. Ini mungkin karena efek hasil pengkaburan dia menjadi terlihat sebagai corner satu titik karena efek pemerataan ya, pemerataan yang ini kan terlihat rata, namun ketika dikaburkan mungkin ada 1-2 titik yang dia merupakan menjadi satu titik tertentu ya setelah dikaburkan. Nah, maka ini muncul jadi corner gitu ya. Nah, itu adalah shift. Jadi ada key point dari shift tadi. Nah, tidak hanya shift, di OpenCV itu banyak sekali yang menyediakan feature detection, algoritma feature detection. Silahkan coba masuk di docs.opencv.org. Modulnya adalah modul 3.2, versi 3.2. Kemudian di OpenCV Python tutorial. Nah, kemudian masuk feature detection and description. Di sini ada banyak, ada shift, ada surf. Nah, kita coba surf. Surf apakah dia bisa digunakan? Surf create 400. Surf. Kita coba surf.
Surf create 400. Surf TV surf create underscore create 400. Apakah bisa digunakan? Surf tip Oh, di modul ini, modul punya saya, ini surfnya sudah dipatenkan. Dia sudah dipatenkan. Surf sudah tidak bisa digunakan di situ, sudah dipatenkan. Perlu instalasi yang berbeda. Kemudian ada fast. Kalau fast, kita coba fast. Kernel deteksi fast. Ini sudah tidak bisa. Ini fast. Kalau fast sepertinya belum dipatenkan, dia open source. Ya, fast masih bisa digunakan ya, kernelnya. Tinggal deteksi keypoint-nya. Keypoint. Keypoint-nya kita deteksi HP fast. Keypoint punyanya fast. Kita gambar. Ini fast. Ini fast. Kita coba gambar di sini. Fast. Oke, ini ini fast ya, biar beda. Nah, ini fast sepertinya banyak sekali keypoint-nya. Keypoint-nya banyak sekali. Dan ini beberapa juga berbeda. Tidak, kalau ini sepertinya tidak semuanya jadi. Kalau di shift ini sepertinya kan masing-masing corner ada ya. Ini masing-masing corner itu ada. Ditambahkan beberapa titik, tapi di fast ini tidak semua corner bahkan. Jadi feature-nya. Nah, ada juga yang lain, ORB, brief kita coba dulu apakah dia bisa atau tidak. Kernelnya. Brief masih bisa kernelnya, berarti Anda nanti bisa mencoba kernel modul brief untuk feature detection. Kemudian ada ORB. Masih bisa. Jadi Anda bisa mencoba shift, kemudian fast, brief, dan ORB. Silakan Anda coba keypoint-nya di situ.
nyari key point-nya dulu, kemudian ditampilkan. Jadi silakan Anda jelaskan, shift sudah saya jelaskan, algoritmanya bagaimana, ada 4 tahap, yang belum dijelaskan adalah fast, jadi silakan coba jabarkan fast algorithm. Di sini ada sedikit penjelasan. Nah, kalian jabarkan maksudnya apa sih di sini secara bahasa kalian. Kemudian brief juga ada teorinya, silakan dibaca, dijabarkan sampai Anda mengerti. Kemudian ORB ini apa? Tekniknya bagaimana? Saya tadi bisa bercerita di shift itu di Gaussian-kan dulu dan seterusnya. Ngambilnya dari mana itu bisa diceritakan. Nah, harapan saya Anda dengan membaca ini adalah bisa menceritakan hal itu. Nah, oke, itu saja materi kali ini, feature detection di video kali ini. Ke depan kita akan coba berbicara feature matching. Jadi setelah key point dideteksi, nanti ada antara dua gambar kita lakukan matching ya, pencocokan. Cocok nggak key point-nya dengan, atau berapa persen yang cocok dari dua gambar yang kita cari key point-nya. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.